Tadi sudah disebutkan juga ya oleh Ausirio pada pandangannya dan juga bagaimana pemantauannya di KPU Jakarta bahwa sudah ada 7 partai politik yang mendaftarkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024. Tapi kalau kita bicara terkait dengan hal itu, tentu saja yang menarik adalah pemilihnya nanti yang tentu akan memberikan suara pada masing-masing partai politik. Dan seputar pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 dan demografi pemilih muda ini akan kita bahas bersama dengan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yang saat ini sudah bergabung secara online dengan kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Burhan. Selamat siang. Ya, Mas Burhan, ada Daniar di sini, Mas. Mas Burhan, saya yakin juga memantau ya, bukan hanya hari ini saja pada saat partai politik mulai mendaftarkan diri ke KPU, tapi juga jauh sebelum itu, bahkan bukan cuma pemilu yang akan datang. Tapi kalau kita bicara pemilu 2024 ini yang menarik adalah pemilihnya begitu ya. Yang dikatakan generasi milenial ataupun generasi muda menjadi pemilihan terbesar. Nah, gambaran awalnya seperti apa dulu sih, Mas Burhan, untuk pemilu 2024 nanti? Pertama dari sisi demografi kita memang banyak pemilih yang akan mencoblos 2024 nanti itu berasal dari generasi milenial atau zilenial. Tetapi belum tentu mereka menggunakan hak suaranya, terutama generasi Z yang tingkat intensi memilihnya lebih rendah dibanding generasi yang lebih tua. Tetapi buat saya Daniar, yang menarik adalah kalau kita lihat tren peserta pemilu dari waktu ke waktu, itu menunjukkan kecenderungan turun. Tahun 99 itu ada ratusan partai yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Kehakiman saat itu, tetapi yang lolos sebagai peserta pemilu hanya 48. Tetapi belakangan makin sulit partai untuk bisa lolos sebagai peserta pemilu. Jadi para pengambil kebijakan itu mempersulit proses bagi partai politik untuk bisa terdaftar sebagai peserta pemilu. Itu yang menjelaskan mengapa pemilu kita, terutama dalam beberapa tahun terakhir, itu hanya diikuti oleh belasan partai. Nah, menariknya adalah meskipun jumlah peserta pemilu makin berkurang, tetapi partai yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas bagi sebuah partai untuk bisa mendudukkan wakilnya di parlemen itu justru stabil, terutama dalam 2 atau 3 pemilu legislatif terakhir. Jadi kisaran 9 sampai 10 partai saja yang bisa mendudukkan wakilnya di parlemen. Padahal peserta pemilu antara 12 sampai 15. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa peserta pemilu makin sedikit, tetapi partai yang lolos ke Senayan relatif stabil. Nah, salah satu jawabannya adalah karena district magnitude atau alokasi kursi per dapil di tingkat nasional itu 3 sampai 10 kursi. Nah, karena jumlah kursi yang relatif besar yang disediakan per dapil, ini yang disebut dengan istilah district magnitude, maka partai menengah pun bisa eksis karena mereka masih berharap mendapatkan kursi sisa. Pemenang pemilu dari waktu ke waktu makin turun. PDIP menang tahun 99 kisarannya 34%. Tapi tahun 2019 terakhir ketika PDIP menang kembali itu hanya dengan jumlah 19%. Sementara partai menengah itu antara 5 sampai 12%, tidak berbeda jauh satu sama lain. Jadi poin yang saya katakan, partai yang akan didaftarkan mungkin tidak terlalu banyak berubah, mungkin banyak, tapi yang lolos sebagai peserta pemilu mungkin belasan partai seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi partai yang lolos ke Senayan saya kira tidak akan berbeda jauh dengan profil partai Senayan hari ini. Oke, baik. Memang penting ya kalau kita bicara soal jumlah partai yang kemudian berkontestasi, artinya masyarakat punya diferensifikasi begitu ya, diferensiasi bagaimana partai-partai yang kemudian muncul. Tentu ada yang namanya kaderisasi dan lain-lain ya, Mas Burhan. Nah, kalau kita bicara soal pemilihnya itu nanti kemudian bagaimana pemilihan dihadapkan oleh pilihan partai-partai politiknya. Tadi Mas Burhan mengatakan bahwa jumlahnya memang besar, tapi belum tentu mereka memilih gitu atau menggunakan suaranya. Sebut saja tadi generasi Z ya, tahun 95, yang lahir tahun 95 sampai tahun 2010 yang nanti akan memberikan suaranya. Nah, faktornya faktor apa saja nih Mas Burhan yang membuat generasi Z itu dikatakan cenderung
tidak semuanya menggunakan hak suara mereka? Apa faktor yang mempengaruhi? Apalagi soal citra partai kah salah satunya? Nah, kalau dari survei yang kita lakukan bersama Yayasan Cerah beberapa waktu lalu, kita punya survei nasional 4.000 lebih sampelnya dari kalangan generasi Z dan generasi milenial usia 17 sampai 35 tahun. Nah, data kami menunjukkan temuan yang menarik, yaitu diskoneksi antara aspirasi generasi muda, generasi milenial, generasi Z dengan para pengambil kebijakan di partai. Nah, diskoneksi itu terutama akibat kegagalan partai politik mengagregasi dan menyerap aspirasi anak muda. Jadi misalnya, dari temuan kita, generasi Z dan generasi milenial itu sangat aware dengan isu-isu perubahan iklim. Tetapi ketika kita tanya dari partai-partai yang ada, apakah menurut anak muda partai-partai yang ada itu cukup aspiratif menyuarakan perubahan iklim dan isu lingkungan? Sebagian besar dianggap tidak ada yang aspiratif. Jadi generasi muda kita itu tidak anti politik, mereka sangat aware politik, mereka sangat kritis terhadap politik, tetapi kritisisme mereka tidak disalurkan melalui proses politik formal. Misalnya dalam konteks ikut berpartisipasi dalam pemilu. Karena mereka menganggap partai politik yang ada itu tidak cukup aspiratif dalam menangkap detak, denyut, nadi politik aspirasi anak muda. Jadi ada diskoneksi, ya. Jadi ini yang harusnya ditangkap oleh para pengambil kebijakan kita, agar mereka tidak terputus oleh aspirasi yang ada di kalangan anak muda. Oke, baik Mas Burhan. Tentu artinya adalah memang isu-isu begitu ya yang berkembang, kemudian topik yang diangkat oleh partai-partai politik yang kemudian dibesarkan dan menjadi diskusi mereka ini ternyata menarik perhatian generasi muda ini ya dibandingkan dengan citranya begitu, Mas Burhan. Karena kita tahu bersama kalau misalnya ada yang bilang ini sebetulnya apa yang kemudian membuat generasi muda dengan jumlah yang cukup besar itu nanti yang membuat pemilu menjadi cukup potensial adalah citranya kah, partai-partai lama dengan branding seperti terlahir kembali, branding muda begitu, atau memang partai baru yang mengusung bahwa kita ini adalah partainya anak-anak muda begitu. Tapi kan kalau kita lihat di tahun 2019 ya Mas Burhan, kalau kita bergeser ada yang namanya partai PSI begitu, generasi muda yang kemudian menggawangi partai ini, tapi ternyata suaranya tidak signifikan. Nah, kira-kira di 2024 ini seperti apa yang dirilik? Partai politik lama atau partai yang baru atau seperti apa? Tadi saya sebut ya, lebih berdasarkan isu. Oke, bukan jadi intinya isu ya. Jadi kalau misalnya partai mengaku anak muda tapi spiritnya tua ya tidak akan laku di mata anak muda. Jadi kalau misalnya jualan branding tetapi semangatnya sama sekali jauh dari semangat anak muda, saya kira juga akan tidak laku. Nah, isu yang diinginkan anak muda kan tadi saya sebut, salah satunya adalah isu perubahan iklim. Termasuk isu pemberantasan korupsi, itu juga top one ya di mata anak muda. Tetapi kan partai-partai politik kita umumnya terkena isu tidak sedap terkait dengan masalah integritas, masalah korupsi politik. Jadi memang ini yang tadi saya sebut mengapa generasi muda kita itu tingkat partisipasinya relatif tidak tinggi, karena mereka merasa partai-partai politik yang ada tidak cukup cakap untuk menangkap aspirasi mereka dan tidak cukup kredibel ketika bicara tentang anti korupsi dan toleransi atau isu-isu yang lain. Oke, ini artinya partai politik belum begitu menganggap pemilih muda yang besar ini sebagai potensi yang, atau memang mereka belum bergerak dengan isu yang memang diminati oleh masyarakat generasi muda ini sebagai jumlah pemilih terbesar nanti, Mas Burhan? Kalau saya analisis itu lebih karena faktor kegagalan partai politik ya menangkap apa yang berkembang di tingkat bawah. Jadi bukan berarti mereka tidak tahu bahwa populasi pemilih anak muda besar, mereka tahu itu.
Ya, hasil sensus 2020 yang dilakukan oleh BPS kan clear datanya, anak muda menempati proporsi paling besar. Cuma mereka tidak tahu apa sih yang diinginkan oleh anak muda. Ya, ya. Ya, ini yang membuat ada diskoneksi tadi. Jadi salah satu sebabnya adalah karena partai politik kita banyak diisi oleh generasi tua, oleh gerontokrasi. Jadi kelompok baby boomers ini tidak cukup cakap menangkap apa yang berkembang di bawah, karena mereka merasa perkembangan yang ada di tingkat generasi muda tidak beda dengan generasi mereka. Nah, ini kegagalan yang pertama. Jadi menurut saya, demokrasi representatif yang baik itu adalah demokrasi yang betul-betul menyuarakan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, kalau misalnya ada segmen masyarakat yang besar jumlahnya, yaitu generasi muda, tidak cukup terwakili aspirasi dan diskursus di kalangan mereka oleh para pengambil kebijakan di tingkat elit, tentu jadi masalah besar. Demokrasi kita menjadi kurang berkualitas. Iya, betul. Dan saat yang sama, proporsi politisi muda kita juga masih kurang kan. Jadi coba kita lihat tuh, politisi muda kita kan, kalaupun toh mereka aktif di partai, umumnya perannya sangat periferial, tidak cukup punya peran penting di partai. Para pengambil kebijakan di partai masih dominasi oleh kelompok generasi tua, dan akibatnya terjadi tadi diskoneksi antara apa yang berkembang di kalangan anak muda dengan orang tua. Contohnya ya, Daniar, itu media sosial. Ya. Jadi anak muda kan sangat aware dengan media sosial. Tapi coba cek tuh partai-partai politik kita, apakah akun-akun media sosial mereka cukup aspiratif atau tidak? Kan kebanyakan isinya itu seremonial saja. Jadi mereka punya akun Twitter, akun YouTube, akun IG ya, partai-partai politik itu, tapi sekedar punya saja, just nice to have. Tetapi tidak ada engagement, tidak ada kolaborasi, kontennya kurang interaktif, hanya berisi gunting pita, dan akibatnya anak muda merasa politik tidak menyuarakan suara mereka. Ya, baik Mas Burhan. Kalau akhirnya anak muda bersikap ataupun merasa partai politik tidak bisa menyuarakan mereka, padahal di sisi yang lain mereka itu betul-betul tidak apatis sebetulnya ya dengan keberadaan partai politik, dengan keberadaan politik itu sendiri. Mereka kadang-kadang suka sekali dengan gerakan-gerakan sosial ya Mas Burhan, seperti reformasi di korupsi, kemudian dan lain sebagainya, sangat kritis di media sosial. Nah, nanti usai jeda kita akan bahas kembali apa yang seharusnya dilakukan partai politik jika nanti setelahnya tentu ada tahapan-tahapan yang sudah berhasil mereka lakukan dan lolos untuk mengikuti pemilu 2024. Tapi nanti usai jeda, Mas Burhan tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Ya, kita kembali berbincang dengan kami, Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, masih terkait seputar pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 dan demografi pemilih muda. Tadi kita sudah sampai kepada kesimpulan bahwa yang saat ini sedang disoroti oleh generasi Z dan generasi Y dalam hal ini adalah pemilih muda adalah isu yang kemudian dibawa oleh partai politik, bukan brand dari partai politik itu sendiri ya. Kemudian yang kita tahu bersama bahwa tanpa partai politik tidak ada yang namanya demokrasi di Indonesia, tapi tanpa pemilih nantinya bagaimana dengan partai politik ini? Isu-isunya itu memang isu-isu yang seperti apa sih Mas Burhan? Isu lingkungan tadi kalau kita detailkan lagi, isunya yang seperti apa yang kemudian menjadi ekspektasi pemilih muda ini dari survei persepsi yang dilakukan oleh lembaga Anda? Ya, isu lingkungan hidup dan perubahan iklim kan banyak ya. Misalnya apakah partai politik bicara tentang climate change atau perubahan iklim, ancaman iklim, efek rumah kaca, kemudian juga isu penghijauan kembali hutan kita. Itu ada banyak isu yang bisa di breakdown ya. Dan ini bukan hanya isu anak kota. Jadi survei kami itu dilakukan seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah sampel yang sangat besar, 1.000 lebih sampelnya. Awalnya saya juga menduga isu perubahan iklim hanya sekedar menjadi isu anak kota, anak Jaksel begitu ya. Ternyata data saya mengatakan sebaliknya. Jadi isu perubahan iklim ini begitu kuat mempengaruhi narasi politik anak muda, dan sayangnya itu tidak
diakomodasi oleh partai politik yang ada. Mungkin Daniel nanya, apa yang membuat anak muda peduli isu ini? Ternyata media sosial. Jadi karena mereka cukup akrab dengan YouTube, dengan IG, dengan Twitter, dibanding generasi yang lebih tua, mereka terekspos oleh isu-isu terkait dengan ancaman perubahan iklim, ancaman lingkungan hidup, deforestasi, kemudian ketidakpastian iklim, dan seterusnya. Nah, kalau isu anti korupsi kan relatif sudah sering kita dengar ya. Tapi isu perubahan iklim ini belum banyak partai politik yang tahu bahwa anak muda begitu peduli terhadap isu-isu ini. Dan itu difasilitasi oleh akses mereka terhadap media sosial dan internet yang makin baik, sehingga mereka cukup tahu apa yang ada di belahan dunia sana. Mereka cukup aware tentang apa yang akan mereka hadapi ya di kemudian hari. Dan sayangnya kekuatan politik formal seperti partai politik tidak cukup aspiratif dan tidak cukup tahu perkembangan dinamika narasi dan isu di tengah masyarakat. Iya. Kemudian bergeser menjadi isu lingkungan begitu ya, menarik. Kemudian kalau dari survei persepsi ini, Mas Burhan, partai mana yang memperoleh jumlah paling besar dari mata yang ini ya, peserta partisipan dari survei persepsi ini ya? Partai mana yang kemudian sudah pernah menyentuh isu lingkungan ini? Tadi saya sebut tidak ada partai yang dianggap peduli sama isu ini. Tidak ada sama sekali ya, Mas. Jadi partai-partai dianggap merah rapotnya ya dalam akomodasi isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Oke, baik. Saya kira ada partai yang pernah menyentuh namun angkanya sangat-sangat rendah begitu ya, Mas Burhan. Nah, kemudian Betul. Ya. Selanjutnya kalau kita bicara soal isu, tadi Mas Burhan juga mengatakan isu korupsi memang selalu menjadi perhatian ya di sini. Dari catatan berbagai macam survei, kemudian juga persepsi atau penilaian yang dilakukan oleh lembaga Mas Burhan terkait dengan pemilih-pemilih muda ini, bagaimana kesan partai politik terhadap korupsi ini, Mas Burhan? Nah, lagi-lagi isu korupsi dan perubahan iklim itu dua isu yang menjadi primadona generasi muda, tetapi tidak cukup direpresentasikan oleh kekuatan politik formal seperti partai politik yang ada, termasuk isu anti korupsi. Jadi kalau di mata survei anak muda, itu top isu di mata mereka adalah anti korupsi, pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah perubahan iklim dan lingkungan hidup. Tapi kalau kita tanya pada populasi survei umum yang kita tahu diwakili sebagian besar oleh generasi tua, itu top isunya itu adalah isu menciptakan lapangan pekerjaan, isu mengurangi kemiskinan, isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi. Baik. Jadi Daniel punya gambarannya betapa bedanya profil demografi kita berkaitan dengan isu yang dianggap penting oleh mereka. Jadi di mata orang tua itu isunya isu yang berkaitan sama ekonomi, sementara di mata anak muda itu isu yang berkaitan dengan isu anti korupsi dan perubahan iklim. Nah, generasi tua ini itu representasinya secara politik sudah banyak. Partai-partai politik cukup aware ya bicara soal ekonomi. Tetapi mereka tidak cukup mengetahui apa yang berkembang di kalangan anak muda. Nah, ini yang menyebabkan partai politik tidak cukup bicara keras. Dalam soal anti korupsi mereka sempat bicara ya, beberapa partai coba pakai eksperimen ini seperti Partai Demokrat di 2009. Tetapi kan kemudian ada huru-hara ya di internal partai mereka terkait dengan korupsi politik yang melibatkan elit partai dan kemudian jadi backlash. Kemudian juga ada PKS tahun 2004 juga pernah memakai isu bersih dan peduli, berhasil mengangkat suara mereka. Tapi mantan ketua umum mereka kemudian tersangkut isu korupsi daging sapi dan kemudian menjadi backlash. Jadi akibatnya banyak partai yang kemudian ketakutan untuk memakai isu anti korupsi. Nah, ini yang menyebabkan anak muda merasa suara mereka tidak didengar. Nah, ini pula yang menjelaskan mengapa tingkat partisipasi politik mereka di pemilu relatif lebih rendah dibanding generasi tua. Jadi bukan berarti anak muda anti politik, bukan berarti mereka apatis, bukan. Mereka justru sangat kritis, dan karena mereka sangat kritis terhadap partai-partai politik, mereka
didengar, mereka tidak menggunakan suaranya secara Baik. formal. Iya. Tetapi aktivitas mereka secara politik mereka suarakan di media sosial atau dalam kegiatan demonstrasi, petisi, dan seterusnya. Oke, betul. Ya, sudah sepatutnya ya bahwa partai politik ini menciptakan kaderisasi, kemudian juga isu-isu yang diangkat juga menjadi membuat pemilih-pemilih ini merasa diwakilkan oleh partai-partai politik. Ya mudah-mudahan saja ini juga menjadi momen introspeksi juga yang tadi kita bahas bersama dengan Mas Burhan ya dari partai politik. Mudah-mudahan juga isu-isu yang kemudian disampaikan, isu lingkungan, isu korupsi dibahas juga, namun bukan cuma sekedar wacana, tapi betul-betul menjadi realisasi pada partai politik dan juga pemilu 2024 nanti. Terima kasih Mas Burhanuddin sudah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat kembali beraktivitas.